Oke, mari kita bongkar salah satu senjata paling kuat dan paling sunyi di abad ke-21. Lupakan dulu soal tank atau jet tempur. Senjata yang kita bahas hari ini bentuknya bukan baja, tapi kertas. Dan dampaknya jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah negara bisa ditaklukkan tanpa satupun peluru yang ditembakkan? Tanpa ada invasi, tanpa ada perang. Kayaknya mustahil kan? Tapi faktanya ini sedang terjadi. Dan caranya luar biasa cerdik. Ya, bener banget. Penjajah zaman sekarang itu nggak datang pakai seragam militer. Mereka datang pakai jas mahal, senyum ramah, dan bawa koper yang isinya bukan senjata, tapi tumpukan kontrak. Mereka nggak nawarin perang, tapi nawarin janji manis pembangunan. Nah, di balik janji itulah ada jebakan yang tersembunyi. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Semuanya selalu dimulai dengan hal yang sama. Sebuah tawaran yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Mirip kayak apel merah yang paling menggiurkan. Tapi ternyata di dalamnya ada racun. Biar gampang, kita pakai perumpamaan sederhana aja. Lupain dulu politik tingkat tinggi. Anggap aja ini bukan soal negara, tapi soal rumah kamu sendiri. Coba bayangin, tetangga kamu yang super kaya datang. Dia bilang, nih duit 1 miliar, bunga rendah, bikin aja kolam renang paling keren sekomplek. Wah, siapa coba yang gak tergiur? Kamu langsung aja tanda tangan. Toh, siapa juga yang mau baca puluhan halaman dokumen legal yang bikin pusing kan? Dan disinilah letak masalahnya. Tersembunyi di salah satu pasal, dengan huruf yang kecil banget, ada satu kalimat sederhana. Kalau kamu sampai gagal bayar, garasi rumahmu jadi milikku. Bukan cuma disita sementara ya, tapi jadi miliknya untuk waktu yang sangat-sangat lama. 99 tahun. Coba deh bayangin itu. Hampir 1 abad, aset berharga di tanahmu sendiri dikuasai orang lain cuma karena satu kesalahan. Terlalu percaya sama pinjaman yang kelihatannya manis. Ingat ya, angka ini penting banget. Nah, sekarang kita kembali ke skala negara. Kolam renang tadi kita ganti jadi proyek infrastruktur raksasa, pelabuhan, bandara, jalan tol. Dan yang lebih gila lagi, seringkali proyek-proyek ini dari awal memang sengaja dirancang untuk nggak menghasilkan uang. Ya, kamu nggak salah dengar, sengaja dibuat untuk gagal. Istilahnya itu proyek gajah putih. Kelihatan megah, biayanya mahal banget, tapi ujung-ujungnya nggak ada gunanya, cuma jadi beban. Pertanyaannya kan, kenapa ada yang mau mendanai proyek yang udah jelas-jelas bakal rugi? Nah, disinilah letak kecerdikan sekaligus kekejaman dari strategi ini. Karena si pemberi pinjaman itu nggak peduli sama uang cicilanmu, mereka malah udah tahu kamu kemungkinan besar bakal gagal bayar. Itu semua bagian dari rencana. Yang mereka incar itu bukan keuntungan dari bunga utang, tapi garasi milikmu, aset-aset negara yang paling strategis yang bakal mereka ambil alih begitu kamu angkat tangan. Dan ini bukan lagi cuma teori atau analogi, ini benar-benar terjadi. Mari kita lihat salah satu contoh paling jelas dan paling mengerikan dari jebakan ini. Sebuah kisah horor yang terjadi di Sri Lanka. Jadi, Sri Lanka meminjam miliaran dolar dari Tiongkok untuk membangun pelabuhan super megah bernama Hambantota. Kelihatannya keren kan? Cuma ada satu masalah besar. Pelabuhan itu sepi banget. Hampir nggak ada kapal yang mau singgah. Bayangin, pelabuhan canggih yang isinya cuma angin laut. Pemasukannya 0 besar. Dan ya, akhir ceritanya bisa ditebak. Bunga utang terus menumpuk, sementara pemasukan nggak ada sama sekali. Sri Lanka pun akhirnya terperangkap. Dinding utang di depan mata semakin tinggi, dan nggak ada jalan keluar. Dan di momen inilah, klik, jebakannya berfungsi sempurna. Di tahun 2017, dengan sangat terpaksa pemerintah Sri Lanka nggak punya pilihan lain. Mereka menyerahkan kendali penuh atas pelabuhan strategis mereka. Untuk berapa lama? Ya, angka itu muncul lagi, 99 tahun. Sebagian kedaulatan sebuah negara diserahkan ke negara lain bukan karena kalah perang, tapi karena kalah dalam negosiasi utang. Inilah wajah penjajahan di zaman modern. Tapi tunggu dulu, pasti kamu mikir, kok bisa ada pemimpin negara yang mau-maunya setuju? Apa mereka nggak lihat ini jebakan? Ternyata alasannya cukup kompleks. Biasanya ada 3 faktor utama yang bermain. Pertama, ambisi pribadi. Banyak pemimpin ingin meninggalkan warisan, ingin membangun sesuatu yang megah secepat mungkin, kadang tanpa pikir panjang. Kedua, dan ini yang paling parah, korupsi. Sebagian uang pinjaman itu nggak pernah sampai ke proyek, tapi masuk ke kantong pribadi oknum-oknum tertentu. Dan ketiga,
Kadang mereka benar-benar nggak punya pilihan lain. Saat ditolak oleh lembaga keuangan dunia kayak IMF, tawaran utang yang kelihatannya mudah ini jadi seperti satu-satunya jalan keluar. Tapi ingat, ini bukan cuma soal kehilangan sebuah pelabuhan atau bandara. Dampak yang paling mengerikan justru yang nggak kelihatan. Yang hilang adalah sesuatu yang jauh lebih berharga, kedaulatan politik di panggung dunia. Coba deh bayangin situasinya. Kalau ada voting penting di PBB yang menyangkut kepentingan negara pemberi utang, apa yang bakal dilakukan sama pemimpin negara yang terjerat utang? Dia pasti mikir 1000 kali untuk menentang. Utang itu jadi semacam rantai tak terlihat yang membungkam suara mereka. Itulah kekuatan sesungguhnya dari jebakan ini. Dan jangan pernah berpikir kalau ini cuma permainan para politisi di atas sana. Karena pada akhirnya, saat negara harus membayar utang, yang menanggung bebannya bukanlah mereka, tapi kita semua, rakyat biasa. Ketika pemerintah mulai kehabisan uang buat bayar bunga utang, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka akan menaikkan pajakmu. Mereka akan mencabut subsidi BBM dan listrik. Anggaran untuk sekolah anak-anak kita dan rumah sakit untuk orang tua kita akan dipangkas habis-habisan. Ujung-ujungnya, rakyatlah yang dipaksa berkorban untuk menutupi kesalahan pemimpinnya. Jadi, kita sampai pada kesimpulan yang cukup mengerikan. Peta pertempuran global itu udah berubah total. Senjata untuk menaklukkan sebuah bangsa sekarang bukan lagi terbuat dari baja, tapi dari selembar kertas. Kalau dulu nenek moyang kita takut sama moncong meriam di cakrawala, ketakutan kita di era modern ini seharusnya tertuju pada hal lain. Ujung pulpen yang siap menandatangani kontrak utang. Karena satu tanda tangan di atas kertas yang salah bisa menyerahkan kedaulatan sebuah negara lebih parah daripada 1000 tembakan meriam. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Setiap kali kita melihat ada proyek infrastruktur baru yang megah, kita harus berani bertanya pada diri sendiri. Pembangunan ini sebenarnya dibangun untuk siapa? Untuk kemajuan kita atau jangan-jangan untuk menjerat kita?